Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, welcome back to Storytime. Yeay, aku udah mulai suka banget, jadi seneng banget kalau udah Storytime lagi. Ya, karena aku suka ngomong sama Bayu dan sama teman-teman subscriber kita juga ya. Ya, jadi kita mau berbagi pengalaman kita ya. Ya, betul. Jadi kita share-share gitu dari relationship, international relationship gitu. Nah, hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas Bagaimana hidup sebagai perantau. betul, karena Mbak Tina perantau kan. Jadi ya, tapi nanti kita bahas ya, harus nonton videonya kalau pengen tahu apa ya kita yang bahas video ini. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa Subscribe dan loncengnya juga ya. Mbak Tina Bules Adventure. Nah, jadi hari ini Tina mau cerita pengalamannya sebagai perantau gitu ya. Iya, betul. Suka dukanya, pokoknya semuanya lah kita bahas gitu. Iya ya, pasti kalau ada sukanya pasti ada dukanya juga. Karena ya ada balance ya kan, life balance gitu. Jadi ya udah mulai ya, boleh ya. Oke, jadi pertama kali saya ke Indonesia dari bendara aja, dari Rumania saya mulai nangis. Pertama karena Begitu nyampe bandara di Rumania ya, karena harus tinggalin keluarga kan di Rumania, jadi susah karena mereka takut untuk saya karena masih muda banget kan, 18 tahun. Terus mereka bagaimana ya, berat, terus mereka takut jauh banget kan, 9.700 km jauh dari Rumania, pesawatnya 16 jam. Oh, jadi ini malahan sebelum berangkat juga udah nangis? Udah nangis karena ada mamanya. Aku juga, karena aku sangat emosional kalau liatin orang nangis, aku pasti mulai nangis juga. Ya, terus pas dijemput di Jakarta dari mobil, aku bingung di mobil, terus kayak wow, aku di mana? Terus aku kan udah ceritain pas nyampe, pas step out dari pesawat, aku nggak bisa nafas, aku kayak bingung, terus kaget, wah aku di mana ini, jauh banget, terus semua beda. Kita nak masuk tol, aku kayak wah, aku kayak alien di sini. Terus ya, apalagi yang susah, bukan cuma jauhnya dan keluarga ya. Pas mau mulai hidup di sini ya, yang paling susah adalah saya pertama kali kan nggak bisa bahasa Indonesia. Terus kadang-kadang ada orang yang bisa bahasa Inggris, tapi yang pertama saya nggak enak karena kan orang Eropa, pertama kali di Indonesia, terus orang Indonesia sangat friendly, terus orang Indonesia tapi pertama belum tahu kebudayaannya gitu kan? Belum tahu. Jadi masih takut ya tanya-tanya? Masih, bukan cuma takut, tapi yang bikin saya marah pertama kali di sini karena aku tanya orang bahasa Inggris, excuse me, do you know how can I reach Alfamart or Indomart? Terus mereka mulai ketawa. Kayak orang ini kenapa ya? Itu ketawain saya, aku cuma bingung mau beli roti atau mau beli minuman, terus mereka, kamu harus ke kanan tapi bahas bahasa Indonesia. Nah, kan terus cuma kasih lihat dari tangan, mereka kasih tahu, cuman karena dengar Alfamart atau Indomart kan. Tapi aku ya kayak mereka ketawa terus senyum, aku kayak kayak mulai nggak comfortable banget gitu, kayak Bingung ya kenapa nanya baik-baik kok diketawain gitu? iya betul. Orangnya kenapa begini ya? Ya kan orang Indonesia murah senyum gitu harus pada Ya ketawa. betul. Jadi tadi pertama masih di rumahnya udah nangis begitu. Karena takut jauh ya. Begitu mendarat di Jakarta Nangis lagi. langsung kaget sama cuacanya, Iya, iklimnya betul, gitu. ya. Terus begitu ditinggal di Jakarta bingung masalah bahasa. Iya ya betul, karena aku pertama minggu di sini aku inget, aku force myself belajar kanan kiri lurus belakang. Aku bilang kalau enggak ada banyak orang yang bisa bahasa Inggris, aku yang harus tahu beberapa kan kata biar survive, biar bisa hidup lebih gampang kan. Terus ya apalagi ya,
Oh ya, aku sampai mulai mengerti uangnya. Wah, susah banget buat saya. Ingat aku pertama kali ke Lotte Mart. Iya, karena dekat banget apartemen saya. Waktu itu ada Lotte Mart di bawah apartemen. Tapi aku bingung banget karena ada banyak zero ya. Nolnya banyak. Kalau Iya, terus orang Indonesia tuh jutawan semua. iya, terus yang maksimal 100.000 ya. Terus aku bingung sampai aku ke Lotte Mart pertama bulan, kasirnya aku buka dompetnya, dia yang ngambil uangnya. Terus aku nelpon ke orang tua saya, ceritain aku nggak ngerti uangnya, masih susah banget, aku nggak ngerti kalau ini murah atau mahal. Terus mereka, kok kamu berani begitu? Bagaimana nggak tahu kalau orang gitu kan bohongin dan ambil lebih banyak Tapi uang. untung orang Indonesia jujur-jujur. Tapi Iya, makanya. nggak semua juga kan, ada juga yang bandel. Iya, tapi ya I don't know ya, mungkin ada yang ngambil 1.000-2.000 lebih, tapi aku nggak realize karena aku uangnya nggak paham gitu, belum paham. Terus aku takut, aku kalau bingung lama di sini di kasir, mungkin orang di belakang saya marah karena di Eropa begitu. Kalau lama-lama bayarnya, ayo dong kamu lagi apa di sana gitu, jadi mulai marahin. Tapi nggak pernah. Terus aku ya habis bapak saya bilang kamu nggak boleh begitu, harus belajar dong. Aku ya tapi masih bingung. Habis itu aku udah mulai bisa ya. udah mulai bisa. Habis nanya jalan diketawain, terus bingung sama mata uangnya gitu. Iya betul. Jadi yang pertama kali kesini susah karena orang Eropa itu sangat beda sama orang Indonesia. Terus ya aku kayak I change a lot ya, Bayo bisa confirm karena aku lebih kayak aneh banget. Aku kalau pikir saya pertama kali kesini aneh gitu, kayak close, kayak semua takut, oh orangnya kenapa begini, kenapa begitu. Tapi karena mungkin semua baru untuk saya juga, jadi ya harus ada, bukan buat orang lain tapi buat saya pribadi bikin stres karena bahasanya aku belum bisa. Terus sangat suka di sini dan mau belajar. Terus ya tapi pertama susah. Terus apalagi aku sakit 3 minggu pas datang di Indonesia. Waktu itu Tina begitu sampai 2 minggu ya sakitnya. Ya sampai 3 minggu ya. Parah, jadi ya aku kayak wah aku di mana, aku mau pulang, aku mau ke mama gitu nangisnya. Tapi enggak, kalau udah sembuh ya kan biasa kalau orang sakit bisa lebih drama ya, lebih dramatis. Apalagi saya karena aku nggak kuat sakit. Jadi aku cuma nangis. Nah, jadi pertama ke Indonesia itu modeling. Iya betul, modeling. Tapi ya pertama 3 minggu. 3 minggu nggak modeling, malah tiduran aja sakit. Iya sakit, terus nangisnya ya ampun. Ya sebenarnya Tina kan ke Indonesia tuh modeling gitu, tapi cuma untuk portfolio gitu ya, karena dapat tawaran di Miami ya. Di Miami ya. Di Miami, Amerika. Gitu. Agensi top di Amerika. Terus ya. Untuk supaya bisa ke Miami harus ke Indonesia dulu. Indonesia atau ke negara lain gitu untuk ngumpulin portfolionya. Betul. Nah itu jadi proses kalau mau di model itu seperti itu. Nah mungkin nanti ini kita bikin konten sendiri ya tentang ini. Iya, tentang modeling gitu, bagaimana cara modeling dan menjadi model. Tapi akhirnya nggak jadi ke Miami, jadi keterusan di Indonesia. Iya. Karena ada perjalanan. Ya nggak jadi ke Miami, tapi kita udah pernah ke Amerika, jadi make sense gitu. Iya, tapi pengalamannya ya kalau ngomong lagi awal susah karena masih banyak bingung, karena masih takut dan masih sangat muda. Tapi sekarang aku udah paham, udah suka banget, udah Indonesia jadi rumah saya. Tapi ya pasti ya itu culture shock ya pasti ya di sini ya, macetnya, terus yang bingung itu orang ketawa kok dia heran kan itu Indonesia kan emang begitu. Iya ya, aku bukan ketawa juga, senyum kali, mana ketawa karena mereka bingung bahasa Inggris. Oh. Jadi hahaha mereka berdua, aku sendiri, aku ya 2 cowok ketawain saya. Ya begitulah.
Jadi ya, dan satu lagi yang bikin saya bukan marah sih, tapi kayak orangnya kenapa begini ya. Semua orang bilangin liatin saya, wow kamu tinggi banget. Sampai beberapa kali saya dengar itu sekali ya. Terus apalagi aku sakit, aku kayak nggak mood banget gitu. Terus masih grumpy ya, masih seperti European gitu. Kayak ya udahlah ya, kayak bikin pusing gitu pertama datang. Tapi ya habis itu udah gampang kalau sudah paham. Mungkin banyak bule yang bilang mau pulang karena mereka culture shock juga, tapi lama-lama kita punya teman banyak bule yang tinggal di Indonesia ya. Terus mereka bilang selalu ada kayak apa ya di sini makes you come back ya. Iya, betul. Ya, jadi begitu pengalaman saya pertama kali datang di Indonesia. Terus ya aku sekali lagi mau terima kasih banyak untuk semua orang Indonesia karena welcome banget untuk saya di sini. Terus ya boleh tuh sampai menjadi Mbak Tina bule di Indonesia. Jadi dulu tuh Tina pas pertama nyampe gitu, yaitu masih culture shock gitu. Terus datang ke Indonesia sifatnya masih Eropa banget gitu ya. Banget ya kan? Bisa confirm? Kalau ngomong suka teriak-teriak gitu. Terus iya, tapi karena kan kita dari kecil begitu, kamu nakal, orang kamu kenapa begitu? kalau ngomong sedikit basa-basi gitu, jadinya takutnya orang Indonesia tersinggung gitu. Iya ya, terus pelan-pelan saya ajarin gimana caranya jadi mbak-mbak. Iya, mbak-mbak sekarang. Terus terlalu honest ya pertama kali datang ke sini juga. Iya, suka straightforward, jadi tuh kalau ngomong ceplos-ceplos apa adanya gitu. Iya, tapi benar sampai sekarang ya mungkin ya nggak sama semua orang, tapi sama abang aku pasti begitu juga masih, karena buat mungkin relationship is better that way ya. Mungkin ya lebih aman karena you know what I think, jadi kita bisa solve, nggak ada hiding ya. Ya tapi ya bukan karena mungkin saya masih ya udah lama di Indonesia tapi aslinya tetap boleh, jadi mungkin ya ada yang bisa misunderstanding saya, terus bahasanya masih ada bingung juga ya. Minta maaf kalau aku ada banyak momen yang bingung, tapi ya aku nggak mau orang yang misunderstand saya, cuman. Nah, jadi kita minta saran dari subscriber atau viewer gitu ya, Mbak Tina bule ini udah cukup Indonesia belum? Betul. Karena kok sebenarnya hati saya di dalam ini, my chest, my soul sudah merasa orang Indonesia banget. Terus tapi kan tetap itu Eropanya harus ada gitu, karena itu nenek moyang leluhur gitu. Ya tetap pasti ada ya, karena ya bukan benar-benar Indonesia asli, tapi sih pengen jadi begitu. Tapi ya mungkin kalau masih ada ya Bapak bisa confirm masih ada nggak? Ya lumayan. Bisa bilang nggak di depan kamera aja. Oke, jadi kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.